Halo guys, apa sih yang kalian tahu tentang geopolitik? Geopolitik itu apa sih? Mari kita belajar bersama-sama. Geopolitik, penjelasan lain berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia artinya urusan. Di Indonesia, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara. Falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah 1. Penerapan hak asasi manusia atau HAM. Sering memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah atau untuk mufakat. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam atau SDA dan suku bangsanya. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Ditinjau dari aspek kesejarahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan nasional sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN sebagai politik dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu tujuan nasional, dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan kedalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka, dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa tokoh geopolitik dunia. Cecil Walter Raleigh 1554 sampai 1618 dan Alfred T. Mahan
pada 1840 sampai 1914 dengan teori kekuatan maritim. Isi dari teori tersebut yaitu Shilwater Raleigh mengatakan siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia. Lalu Alfred T. Mahan mengatakan laut untuk kehidupan. Sumber daya alam banyak terdapat di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. Lalu ada Giulio Douhet tahun 1869 sampai 1930 dengan teori kekuatan di udara mengatakan kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam. Isi flora dan fauna menjadi sangat luas serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian, lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya perubahan dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya. Bagaimana esensi dari wawasan Nusantara? Kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila 3 Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Lalu urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini sangat penting berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan, juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti yang pertama bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
Dan yang terakhir bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti yang pertama bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Dan yang terakhir, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dalam arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Dan bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Dan yang keempat ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, dalam arti bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, dan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara. Contoh problematika geopolitik yaitu kronologi persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia yang mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Dalam hal ini terjadi berbagai negosiasi antara Indonesia dan Malaysia tentang memperebutkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pada akhirnya dibuatlah kesepakatan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berstatus quo. Kedua belah pihak setuju, tapi terjadi kesalahpahaman antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Malaysia membangun beberapa kotek di Sipadan dan Ligitan, membuat pemerintah Indonesia berinisiatif mengirim protes ke Kuala Lumpur. Akhirnya Indonesia mengirimkan protes kepada Malaysia untuk menghentikan pembangunan karena kedua pulau tersebut masih dalam keadaan bersengketa. Pada tahun 1969, Malaysia secara sepihak memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam peta nasionalnya. Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Dalam KTT pertama, ASEAN akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Tetapi Malaysia menolak pembentukan Dewan Tinggi ASEAN
karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk mengklaim Pulau Batu Bali tahun 1976. Sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina serta sengketa kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Cina, dan Taiwan. Tahun 1991, Malaysia mengusir warga negara Indonesia yang berada di pulau tersebut. Oktober 1996, Presiden Soeharto berkunjung ke Kuala Lumpur. Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir tersebut yang pernah diusulkan pula oleh Mensenik Mordiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim. Dibuatkan kesepakatan final and binding. Pada tanggal 31 Mei 1997, kedua anggota menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Kepres nomor 49 tahun 1997. Demikian pula dengan Malaysia meratifikasi pada tanggal 19 November 1997. Tahun 1998, sengketa simpadan dan gigitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada sesi ini, dibuatkan voting terbanyak dari anggota sidang, dan sayangnya, Malaysia memenangkan voting terbanyak. Karena banyaknya hakim yang memihak kepada Malaysia, maka status kepemilikan Pulau Legitan dan Sipadan jatuh kepada Malaysia. Selasa 17 Desember tahun 2002, berdasarkan hasil dalam voting di lembaga itu, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Legitan termasuk ke dalam wilayah Malaysia. Kemenangan Malaysia bukan diputuskan pada pertanyaan dari teritorial dan batas-batas maritim, tetapi berdasarkan pertimbangan effectivity, yaitu pemerintah atau penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak 1930, dan operasi sejak 1960. Solusi dalam menangani permasalahan tersebut adalah di sini Indonesia yang cenderung bersikap lambat dalam menanggapi kasus-kasus yang sebenarnya bersifat kecil, namun jika dibiarkan dapat berkembang menjadi kasus yang besar. Pihak Indonesia mengalami keteledoran dalam hal menjaga aset-aset yang sangat penting yang seharusnya pemerintah harus mengeklaim dan memberikan perlindungan apa-apa yang dimiliki dari bangsa ini, baik itu kebudayaannya, sosial, dan batas-batas wilayah suatu negara. Dan tidak boleh terjadi lagi, yaitu hilangnya pulau-pulau yang menjadi aset yang sangat berharga bagi sebuah negara, yang dimana seharusnya pemerintah Indonesia dapat menjaga ketahanan nasional dan keamanan nasional yang ada di negara ini. Ketahanan nasional di sini yang dimaksud adalah menjaga dari berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang semakin kompleks dan intensitas yang semakin meningkat, karena sesungguhnya suatu bangsa dalam hal mempertahankan kelangsungan wilayahnya tidak terlepas dari hukum alam, yaitu semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar pula kebutuhan sumber daya alamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang geopolitik Indonesia. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa.